Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati, khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah penuh misteri, makna, dan ketegangan. Pernah nggak sih kalian dengar mitos tentang larangan ketawa di Jembatan Ancol, Jakarta? Konon, siapapun yang berani melanggar larangan itu akan dipanggil oleh sosok tak kasat mata yang mendiami sekitar jembatan. Sosoknya katanya perempuan dengan wajah hancur dan tawa yang bisa bikin bulu kuduk orang berdiri semalaman. Cerita ini dialami oleh 3 mahasiswa. Mereka bukan orang luar kota, tapi anak Jakarta yang udah terbiasa sama cerita-cerita horor ibu kota. Namanya Ardi, Rian, dan Tika. Malam itu sebenarnya biasa aja. Mereka baru selesai nongkrong di sebuah kafe kecil dekat Ancol. Udara malam lumayan sejuk, jalanan gak terlalu ramai, dan suasana santai banget. Tapi dari mulut Rian yang iseng, muncul ide yang nantinya bikin malam itu jadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidup mereka. Kalian tahu nggak sih, di Jembatan Ancol ada mitos, katanya jangan pernah ketawa di sana. Kalau ada yang ketawa, bisa dipanggil hantu cewek, kata Rian sambil nyengir usil. Tika langsung geleng-geleng. Apaan sih? Jangan aneh-aneh deh Rian, gue nggak suka banget dengerin cerita begitu. Tapi Ardi, yang biasanya sok berani, malah nimbrung. Ya Allah, itu kan cuma mitos. Dari dulu orang Jakarta udah pada tahu, tapi nggak pernah terbukti. Palingan cerita buat nakut-nakutin doang. Rian makin semangat. Ya udah, kalau lo berani, kita buktiin aja. Malam ini kita mampir ke jembatan. Kita ketawa keras-keras. Kalau emang ada hantunya, biar dia nongol. Tika langsung protes. Gila, malam Jumat lo ini ngapain sih cari masalah? Tapi dalam hati kecilnya, meski takut, ada sedikit rasa penasaran. Benarkah mitos itu nyata? Akhirnya, setelah perdebatan singkat, mereka bertiga naik motor ke arah Jembatan Ancol. Jalanan mulai sepi, hanya beberapa mobil dan truk besar yang lewat. Lampu-lampu jalan berderet, tapi ada beberapa titik yang redup, bahkan mati. Dari jauh, bayangan jembatan terlihat gelap dan panjang, membentang di atas air yang hitam pekat. Begitu sampai di ujung jembatan, suasana berubah drastis. Angin laut berhembus lebih dingin dari biasanya. Bau amis samar-samar tercium, bercampur dengan udara lembab khas dekat laut. Motor mereka diparkir di sisi jalan. Rian melompat turun dengan gaya sok berani, sedangkan Tika tetap duduk di motor, enggan melangkah. Ardi menepuk bahu Rian. Oke, lo duluan, buktikan kalau lo bener-bener berani. Rian tertawa keras-keras, suaranya menggema di atas jembatan. Hahaha, nih gue ketawa, mana hantunya? Katanya ada hantu cewek, suruh nongol sini dong. Ardi ikut ngakak, meski tawanya agak kaku, kayak dipaksain. Tika langsung marah. Udah deh, jangan keterlaluan, gue merinding tahu nggak? Dari tadi hawanya nggak enak. Saat itu, mereka masih menganggap ini cuma permainan, tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh mulai terasa. Angin berhembus lebih kencang, tapi anehnya cuma di sekitar mereka. Daun-daun di pohon pinggir jalan bergoyang keras, padahal beberapa meter di depan anginnya biasa aja. Yang lebih bikin bulu kuduk berdiri, suara tawa mereka kayak punya gema aneh. Bukan sekedar pantulan suara, tapi terdengar seperti ada yang ikutan ketawa, samar, pelan, dan berasal dari arah yang gak jelas. Ardi mendadak berhenti ketawa, matanya melirik ke kanan kiri, tapi gak ada siapa-siapa. Jalanan lengang, hanya sesekali ada kendaraan lewat. Tapi gema tawa itu jelas banget, seperti suara perempuan yang tipis, melengkeng, dan menyeramkan. Tika langsung berdiri dari motor, wajahnya pucat. Dik, Ran, gue sumpah dengar suara orang lain barusan. Rian berusaha tertawa, tapi suaranya goyah. Tapi tubuhnya gemetar halus, tangannya dingin. Ardi menelan ludah. Ran, jangan bohong deh, gue juga dengar.
Ketiganya mendadak terdiam, sunyi, hanya ada bunyi angin dan air yang memecah di bawah jembatan. Tapi keheningan itu malah bikin suasana makin menakutkan. Jantung mereka bertiga berdetak lebih kencang, kayak dipaksa dengar sesuatu yang gak seharusnya. Dan saat itulah Tika melihat sesuatu. Di ujung jembatan ada bayangan samar berdiri. Nggak jelas bentuknya, tapi terlihat seperti sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai, pakaiannya putih lusuh, dan tubuhnya kaku. Tika tertegun, matanya membesar, bibirnya gemetar. Ardi, Ran, lihat nggak di ujung sana? Ardi dan Rian menoleh hampir bersamaan. Awalnya mereka nggak lihat apa-apa, tapi beberapa detik kemudian jelas banget ada sosok putih berdiri di ujung jembatan. Nggak bergerak, cuma diam mematung. Suasana jadi makin mencekam, angin berhenti, udara terasa berat, dan tanpa sadar bulu kuduk mereka semua berdiri. Babak malam itu baru saja dimulai. Suasana di atas jembatan Ancol makin hening. Angin yang tadinya berhembus kencang tiba-tiba lenyap, seperti ada yang sengaja mematikan udara malam. Ardi, Rian, dan Tika berdiri terpaku. Mata mereka masih tertuju pada sosok samar di ujung jembatan. Bayangan itu diam, nggak bergerak, nggak bersuara. Tapi justru karena diam itulah suasana jadi jauh lebih menyeramkan. Rasanya kayak ada sesuatu yang sengaja memperhatikan mereka. Lo lihat juga kan? Suara Tika lirih, hampir nggak keluar dari tenggorokannya. Ardi nggak langsung jawab, dia hanya mengangguk pelan, matanya tajam tapi wajahnya pucat. Rian yang tadi sok berani malah mundur setapak. Gila, sumpah gue kira lo halu Tik, tapi itu jelas banget kan, ada cewek. Dan seakan menjawab perkataan mereka, sosok itu bergerak sedikit. Bukan melangkah, tapi kepalanya pelan-pelan menunduk lalu menoleh ke arah mereka. Gerakannya lambat, aneh, seperti bukan gerakan manusia biasa. Tika spontan menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa sadar. Jantungnya berdetak kencang, rasanya ingin lari secepat mungkin. Ardi menelan ludah, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ran, ini udah nggak benar, kita cabut aja. Rian mengangguk cepat, tapi saat mereka mau naik motor, terdengar sesuatu. Suara itu tipis, lembut, tapi jelas sekali berasal dari arah sosok putih di ujung jembatan. Kenapa ketawa? 3 kata itu terdengar nyaris seperti bisikan, tapi entah gimana bisa masuk jelas ke telinga mereka. Rian langsung pucat pasi. Lo dengar juga kan? Ardi menjawab cepat. Iya, gue dengar. Tika hampir jatuh saking gemetarnya. Itu nanya kenapa kita ketawa? Belum sempat mereka berlari, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan, dengan nada datar yang bikin bulu kuduk merinding. Ketawa lagi dong. Dan anehnya, tiba-tiba mereka bertiga merasa leher mereka berat. Ada sesuatu yang menekan, seolah memaksa mereka untuk benar-benar ketawa. Ardi menggigit bibir kuat-kuat biar nggak keluar suara. Rian menutup mulut dengan tangan, tapi tubuhnya bergetar. Tika sudah menangis, matanya terus melirik ke sosok putih yang kini mulai melangkah perlahan ke arah mereka. Langkahnya nggak wajar, nggak ada suara, nggak ada hentakan, seperti melayang tipis, tapi gerakannya jelas maju mendekat. Jaraknya yang tadinya jauh, kini hanya tersisa belasan meter. Wajahnya mulai terlihat, rambut hitam panjang menutupi hampir seluruh muka. Tapi dari sela-sela rambut itu, mereka bisa lihat kulit pucat keabu-abuan dengan senyum aneh yang terbentuk di bibirnya. Senyum itu lebar, tapi kaku, seperti dipaksa. Ardi merasa dadanya sesak, tangan Rian mulai kehilangan tenaga. Tika histeris, menjerit sambil terisak. Udah, gue nggak kuat. Ardi, kita harus pergi. Ardi langsung menarik Tika untuk naik motor. Tangannya gemetar, tapi dia berusaha secepat mungkin menyalakan mesin.
Rian sudah duduk di belakang sambil terus menoleh ke arah sosok itu. Saat mesin motor akhirnya menyala, suara itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih dingin, seolah ada tepat di belakang telinga mereka. Kenapa berhenti? Ketawa. Ardi langsung tancap gas, motor melaju kencang melewati jembatan. Angin malam menusuk wajah mereka, tapi yang lebih menusuk adalah rasa takut yang menggantung di dada. Tika terus menangis, Rian memegang erat bahu Ardi, dan Ardi hanya bisa fokus ngebut secepat mungkin. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi. Meski motor sudah melaju kencang, meski jembatan hampir habis dilewati, mereka masih mendengar suara itu. Bukan lagi dari belakang, tapi dari samping, dari arah kiri mereka, seolah ada yang ikut berlari sejajar dengan motor. Suaranya menggema, lirih tapi jelas. Tertawa, tertawa, tertawa. Ardi menoleh sekilas dan hampir saja dia oleng. Di sisi kiri motor, tepat di luar pagar pembatas jembatan, ada sosok perempuan itu. Rambutnya terurai, bajunya berkibar, tapi wajahnya tetap menatap lurus ke arah mereka. Senyumnya semakin lebar, matanya merah menyala. Ardi buru-buru menoleh ke depan lagi, jantungnya serasa mau copot. Astagfirullah, gue nggak kuat, teriaknya. Tika berteriak sekencang-kencangnya, sementara Rian pucat pasi hanya bisa merapatkan tubuhnya ke Ardi. Mereka terus melaju sampai jembatan benar-benar habis, tapi suara itu masih menggema di telinga mereka. Dan saat motor berhenti di lampu merah beberapa ratus meter dari jembatan, semuanya jadi lebih parah. Dari kaca spion motor, Tika melihat sesuatu yang bikin dia hampir pingsan. Sosok perempuan itu duduk di jok belakang motor, tepat di belakang Rian. Rambutnya menutupi seluruh wajah, tangannya pucat dengan kuku panjang, memegang erat bahu Rian. Tika menjerit histeris, "Rian, di belakang lo!" Rian menoleh cepat ke belakang, dan detik itu juga wajahnya langsung pucat pasi. Sosok perempuan itu benar-benar ada. Rambut panjangnya berantakan, menutupi hampir seluruh wajah. Tapi dari celah-celah rambutnya, terlihat mata merah menyala menatap lurus ke arah Rian. Dan senyum itu, senyum lebar yang kaku, terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Senyum yang gak seharusnya ada. Rian langsung teriak histeris, "Ardi, cepetin, ada di belakang gue, ada di belakang!" Ardi panik setengah mati, tapi gas motor sudah ditarik habis-habisan. Motor itu melaju kencang, angin malam seperti menampar wajah mereka. Jalanan sepi, tapi suara tawa itu tetap ada. Bukan lagi lirih, bukan lagi bisikan, tapi tawa panjang, melengking, nyaring, sampai telinga mereka berdengung. Tawa itu menggema, seperti datang dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari atas kepala mereka. Tika menangis sejadi-jadinya, tangannya bergetar memeluk pinggang Ardi, sementara Rian sudah hampir nggak bisa bicara lagi, suaranya parau karena teriak terus. Mereka melewati lampu merah, melewati jalan panjang, berharap bisa segera sampai ke rumah. Tapi anehnya, seberapa jauh mereka ngebut, rasanya jalan itu nggak ada ujungnya. Ardi menoleh sekilas ke sekitar, dan jantungnya serasa copot. Jalanan yang mereka lalui bukan lagi jalan biasa. Lampu-lampu jalan padam semua, kiri kanan hanya gelap pekat. Dan yang paling mengerikan, di sepanjang sisi jalan itu berjajar banyak sosok putih berdiri diam. Semuanya pocong. Belasan, puluhan, mungkin ratusan berdiri di tepi jalan, diam tanpa suara, tapi kepalanya mengikuti arah motor Ardi. Saat motor melintas, kepala-kepala pocong itu serempak menoleh, menatap lurus dengan wajah kosong. Tika sudah histeris, hampir pingsan. Rian hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa, mulutnya terus komat-kamit.
Ardi, meski tangannya gemetar, tetap memaksa menggenggam stang motor. Ya Allah, jangan biarin gue mati di sini. Dan tiba-tiba, brak! Motor mereka seperti menabrak sesuatu. Ardi hampir terjungkal, tapi berhasil menahan. Ketika menoleh ke depan, dia melihat tubuh perempuan berambut panjang itu menempel di kaca spion, wajahnya persis di depan mata Ardi. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, seolah rahangnya copot. Dari mulut itu keluar suara cekikikan yang menusuk kepala mereka. Kenapa? Berhenti, ketawa. Tiba-tiba motor mati total, mesin mati, lampu padam, mereka terjebak di jalanan gelap gulita. Ardi panik menekan tombol starter berkali-kali, tapi sia-sia. Tika menjerit, Rian sudah gemetar hebat, dan dari belakang suara langkah kaki mulai terdengar. Tok, tok, tok. Perempuan itu turun dari motor, berdiri tepat di belakang mereka. Rambutnya tergerai panjang, bajunya sobek-sobek, wajahnya pucat dengan senyum yang makin mengerikan. Tika sudah nggak kuat, dia langsung jatuh pingsan di jok motor. Rian hanya bisa memeluk tubuh Tika sambil menangis, sementara Ardi dengan sisa keberaniannya berdiri menghadang sosok itu. Tolong, jangan ganggu kami cuma iseng, kami nggak akan ketawa lagi, sumpah, gue mohon. Tapi sosok itu malah tertawa, suara tawanya makin nyaring, menggema ke seluruh jalan. Dan saat tawa itu berhenti, dia menunduk, wajahnya mendekat ke arah Ardi. Sekali tertawa, selamanya tertawa. Tiba-tiba, Ardi merasa sesuatu merayap ke lehernya. Tangannya langsung refleks memegang dan dia merasakan tali kasar melilit lehernya. Tali pocong. Dia berusaha melepaskan, tapi semakin ditarik semakin kuat menjerat. Nafasnya tersengal, matanya berkunang-kunang. Rian berteriak histeris melihatnya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di detik terakhir sebelum Ardi kehilangan kesadaran, dia melihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Sosok perempuan itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari dalam mulutnya keluar wajah-wajah lain. Wajah orang yang pernah mati, wajah pucat penuh luka, semuanya tertawa bersamaan. Ardi akhirnya pingsan, tubuhnya jatuh ke tanah. Saat Ardi membuka mata, dia kaget. Dia sudah ada di kamar rumahnya sendiri. Nafasnya terengah, bajunya basah oleh keringat dingin. Dia langsung bangun memeriksa sekeliling. Nggak ada Tika, nggak ada Rian, nggak ada motor. Hanya kamar kecilnya yang biasa. Dia bingung, mencoba meyakinkan diri kalau semua itu hanya mimpi buruk. Dia menatap jam dinding, pukul 3 dini hari. Dia meneguk air, lalu kembali ke kasur, mencoba menenangkan diri. Tapi saat dia berbaring, telinganya mendengar sesuatu. Bisikan halus tepat di telinganya. Kenapa berhenti ketawa? Ardi refleks bangun, matanya melebar, dan dari cermin kecil di meja belajarnya, dia melihat pantulan dirinya sendiri sedang tersenyum lebar. Senyum yang bukan miliknya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.